Teman-teman, sebelum kita membahas tentang ekonomi secara global dan juga melihat peluang apa nih yang bisa kita dapatkan di market IHSG kita, mari kita lihat kondisi pemerintahan kita sekarang. Kelihatannya mulai banyak gesekan yang muncul antar sesama pemerintah. Contohnya seperti ini. Baru-baru ini Pak Presiden kita itu kan akan mengadakan sebuah retret untuk kepala daerah. Karena kita akan jumpa dalam retret yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Jadi tujuan retret ini agar semua kepala daerah bisa menyatukan visi dan misinya dengan presiden kita. Tetapi teman-teman, gak lama kemudian muncullah berita bahwa Hasto ditangkap oleh KPK. Jadi teman-teman, ini membuat dari PDIP Bu Megawati tiba-tiba mengatakan untuk stop dulu nih, retret kita tunda dulu. Nah pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan keberlangsungan retret dan penangkapan si Hasto? Ini kan sangat kelihatan bahwa ada gesekan antara Pak Presiden dan juga Bu Megawati. Lalu kita lanjut nih teman-teman. Nah, yang bikin lebih menariknya lagi teman-teman, komentarnya Hasto itu adalah meminta agar KPK mulai mengecek keluarganya Jokowi. Nah, teman-teman kan harus tahu bahwa wakil kita sekarang presiden adalah Gibran, dan Gibran adalah anak dari Jokowi. Jadi kalau masalah ini semakin merembet dan ternyata KPK menemukan sesuatu dengan keluarga Jokowi dan juga anak-anaknya, maka masalah pemerintahan kita akan semakin besar. Kalau ini terus berlangsung teman-teman, bagaimana nih nasib masyarakat? Karena kalau pemerintahan sibuknya udah bukan mengurus masyarakat, tetapi mempertahankan posisi di dalam pemerintahan, itu nanti masyarakat nasibnya ke depan seperti apa? Karena program-program bukannya fokus untuk mensejahterakan masyarakat, malah difokuskan untuk mempertahankan posisi-posisi di dalam pemerintahan. Tetapi teman-teman, ada beberapa hal positif yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintahan kali ini juga menunjukkan hal-hal yang cukup tegas. Contohnya, dalam beberapa bulan terakhir, presiden kita itu sudah tangkap begitu banyak koruptor. Dan ini menyadarkan masyarakat kita bahwa parah sekali tingkat korupsi di Indonesia ya. Sampai beberapa nama yang cukup besar juga mulai tertangkap. Dan ini menunjukkan seberapa powerful presiden kita kali ini. Kalau ini terus berlanjut teman-teman, sampai 5 tahun ke depan, jumlah koruptor bisa saja menurun. Dan Indonesia bisa menjadi negara yang lebih kaya dibanding periode presiden sebelumnya. Dan juga teman-teman, kebijakan terbaru presiden tentang devisa hasil ekspor. Nah, menurut saya ini cukup positif untuk market investasi. Kenapa? Jadi kebijakan baru DHE atau devisa hasil ekspor ini, Pak Presiden meminta untuk semua perusahaan eksportir menyimpan hasil jual ekspor mereka itu di dalam negara selama 1 tahun. Nggak bisa tuh mereka gunakan untuk di luar negeri. Nah, hasilnya apa? Ini dampaknya negatif untuk perusahaan-perusahaan eksportir karena mereka uangnya keikat. Mereka harus simpan di dalam deposito, beli suku, dan juga hal-hal lainnya. Nggak bisa tuh mereka putar modalnya untuk capex atau hal-hal lainnya di luar negeri. Nah, tetapi hal positif yang bisa kita dapatkan adalah ini mampu memperkuat nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Ingat, para eksportir itu selalu menginginkan bahwa US dollar setinggi-tingginya dan rupiah selemah-lemahnya agar cuan mereka bisa semakin tebal oleh selisih kurs. Tetapi dengan peraturan baru ini membuat rupiah itu mampu menguat sehingga ini akan merugikan untuk para eksportir. Nah, ini juga menguntungkan buat dunia investment karena kalau rupiah terus-terusan menguat dalam 1 tahun ke depan, maka investment ada potensi inflow ke dalam IHSG. Jadi kedepannya saya berharap ada muncul banyak kebijakan baru nih dari presiden kita yang menguntungkan masyarakat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke IHSG ya. Kalau kita perhatikan big banks dalam kondisi sekarang masih cukup tertekan karena outflow dari asing masih lumayan besar. Salah satu penyebabnya asing terus keluar dari IHSG adalahnya problem dari MSCI. Maksudnya apa? Bukan MSCI-nya ada problem, tetapi Indonesia punya market yang ada masalah di mata MSCI. Salah satu contoh yaitu adalah kenapa sampai kemarin saham Pak PP itu gagal masuk MSCI karena ada masalah investability di Indonesia. Itu mereka menilai bahwa banyak sekali saham-saham di Indonesia ini terjadi manipulasi sehingga sebelum masuk MSCI banyak sekali saham digoreng naik, likuiditasnya dipaksa untuk meningkat, tetapi setelah masuk MSCI sahamnya tiba-tiba longsor dan sepi. Nah, ini terus berlangsung ya dari tahun 2019, 2020, seterus sampai tahun 2025. Alhasil MSCI merasa setiap kali investasi di saham Indonesia merasa tidak menguntungkan karena banyak manipulasi terjadi. Lalu masalah lain yaitu adalah volatilitas di Indonesia itu sangat rendah sehingga MSCI kesusahan untuk berinvestasi saham yang profitable tetapi juga liquid karena sekarang kondisinya adalah banyak saham yang dipaksa menjadi liquid dan fundamentalnya itu sebenarnya
jelek banget atau bisa dibilang sangat mahal. Tetapi karena ingin dipaksa masuk MSCI, dibuatlah market cap-nya naik, likuiditasnya, dan seterusnya. Nah, ini yang membuat asing itu mulai kehilangan kepercayaan terhadap dunia investasi di Indonesia. Makanya kita terus melihat adanya outflow di IHSG. Harapannya Indonesia mulai menyadari akan hal ini dan mulai ada perubahan. Kalau kita terus abuse aturan MSCI seperti ini, nanti nggak cuma di MSCI, FTSE juga akan mulai kehilangan kepercayaan. Lama-lama asing kabur semua dari IHSG. Harapannya kita mulai ada perubahan yang besar di tahun 2025. Dalam 1 minggu terakhir ini, banyak perusahaan teknologi mulai terlihat bergerak secara ekstrim ya. DCII mulai naik arah-arahan teman-teman. Edge juga sama ya, Indo Internet, dan juga beberapa perusahaan teknologi lainnya seperti Wi-Fi, data, dan lain-lain. Nah, tapi hari ini saya ingin sharing pengalaman saya teman-teman. Jadi dalam kondisi market yang lagi susah, IHSG lagi turun secara terjal seperti ini, saya masih mampu mendapatkan saham seperti Elite. Ya, teman-teman bisa lihat ini adalah jumlah profit floating yang sedang saya dapatkan. Nah, saya mau sharing kenapa Elite bisa menjadi salah satu watchlist di AG Invest. Kalau teman-teman bedah dari laporan keuangannya, itu omsetnya Elite kita bisa lihat cukup baik ya teman-teman. Terus terjadi pertumbuhan. Net profitnya juga kita lihat konsisten terjadi pertumbuhan, dan kita bedah juga bisnis modelnya Elite ini apa? Apakah dia cyclical atau bisa konsisten bertumbuh? Nah, kita setelah melihat bahwa Elite itu adalah perusahaan teknologi yang kliennya itu adalah recurring. Itu artinya kalau mereka sudah nyaman dengan fasilitas Elite, biasanya akan berkelanjutan. Jadi kalau nasabahnya terus bertambah dan mereka terus menggunakan fasilitas Elite, maka omsetnya bisa terus bertambah secara konsisten. Dan ingat perusahaan ini hutangnya juga cukup kecil sehingga resikonya kecil dan valuasinya masih tergolong murah. Ditambah lagi teman-teman, Elite ini masih sepi dari masyarakat dan juga kelihatannya masih belum terlalu liquid sehingga fund manager itu masih kesulitan untuk belanja di Elite. Itulah kesempatan buat kita untuk menyicil saham yang satu ini. Kalau teman-teman sekarang baru mau beli, jelas itu udah sisa cuci piring karena sahamnya baru terjadi arah 35%. Saya nggak tahu harganya akan naik sampai kapan. Ini tergantung nanti laporan keuangan yang kuartal 4 keluar hasilnya seperti apa. Tapi teman-teman nggak cuma di situ. Saya ada sempat berspekulasi di saham yang satu ini, yaitu adalah saham data. Nah, walaupun lotnya memang sudah sisa sedikit teman-teman, tapi teman-teman ada gambaran di harga berapa saya masuk. Nah, kalau data ini yang menurut saya sangat respect dengan ownernya ya. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat sehat, bisnis modelnya jelas, bahkan menurut saya saking bagusnya pengelola di dalam itu baru mau diakuisisi oleh Djarum. Nggak mungkin kalau perusahaan abal-abal atau perusahaan yang nggak jelas mau diakuisisi sama perusahaan konglomerat ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ke depannya IHSG kita dipenuhi dengan perusahaan-perusahaan yang baik, ya dikelola dengan baik, ditambah lagi kalau laporan keuangannya terus bertumbuh, menurut saya IHSG kita bisa menjadi kondusif. Jadi teman-teman, bagi penonton semua yang mempunyai rencana untuk IPO di dalam IHSG, bawalah perusahaan-perusahaan yang lebih sehat, lebih baik, supaya kita benar-benar transformasi nih IHSG kita itu dipenuhi dengan perusahaan yang baik, bukan perusahaan yang nggak jelas atau perusahaan zombie yang dipaksa goreng masuk MSCI lalu dibanting, akhirnya asing kehilangan kepercayaan, retail kehilangan kepercayaan, dan isinya nanti sisa bandar-bandar jalanan saja. Jadi teman-teman, harapan saya terhadap IHSG ini masih sangat besar karena peluang kita cukup masif dengan munculnya Danantara. Nah, kalau kita masuk pembahasan Danantara, ini nanti kalau kelola aset sampai ribuan triliun oleh pemerintah dan bisa dikelola dengan baik, itu pasti akan ada fresh fund yang banyak bergerak di dalam market. Karena tujuannya Danantara itu adalah untuk berinvestasi, dan kalau berinvestasi nggak jauh-jauh pasti ada di dalam IHSG. Harapan saya Danantara cuma satu, yaitu transparan. Masa iya ada muncul berita beberapa hari yang lalu KPK nggak bisa audit Danantara? Apa lupa pemerintah tentang kasus Jiwasraya? Berapa banyak korban yang sudah dilahap gara-gara kurangnya transparansi, uang juga dilahap, akhirnya banyak sekali yang rugi. Kalau sekarang Danantara kelolaannya nggak main-main ya. Kita kalau di dalam dunia internasional sudah urutan keempat sovereign wealth fund kita. Kalau Danantara nanti sudah mulai jalan. Dengan dana sebesar itu, kalau transparansinya kurang bahkan nggak bisa diaudit teman-teman. Jangan sampai nih teman-teman nanti di perusahaan A, B, C koruptornya ditangkap, lalu semuanya berkumpul di Danantara karena Danantara asetnya saking besarnya. Nanti mereka kan punya sebuah persepsi, 1M, 10M nggak terasa lah, uangnya ribuan triliun. Kalau saya ambil 10M mah nggak ada yang tahu. Nah, itu kan jadi ladang korupsi yang sangat masif kalau tidak ada transparansi. Dan mungkin teman-teman salah satu penyebab kenapa semua big banks yang BUMN
koreksinya begitu besar, mungkin akan memberikan sebuah karpet merah untuk Danantara masuk. Kan Danantara ini adalah sebuah perusahaan holding yang baru. Jadi kalau mereka mulai berinvestasi ya dengan fresh fund dan mempunyai average price yang rendah, nanti pada saat mereka muncul laporan keuangan dan lain-lainnya bisa kelihatan profitnya tebal kan, karena mereka serok di harga bawah. Ini cuma sebuah perkiraan ya. Itu kenapa banyak sekali saham-saham big banks yang di markdown. Nah, nanti kita harus perhatikan lebih lanjut nih, arahnya kemana Danantara. Apakah dia hanya akan investasi di dalam sektor real atau banyak involved dalam sektor finance seperti saham dan juga obligasi dan lain-lain. Nah teman-teman, kita sudah lama nggak membahas tentang honorable mention ya. Buat teman-teman yang masih terus menganalisa saham apa nih yang bisa memberikan peluang cuan buat kita semua. Karena teknologi sekarang sudah mulai naik ya. Teman-teman juga lihat laporan keuangan beberapa perusahaan emiten teknologi konsisten terjadi pertumbuhan. Nah ada sebuah saham yang menurut saya ini jangan teman-teman sampai luput ya. Nah tapi kali ini saya tidak akan menyebut emitennya secara keseluruhan. Saya memberikan satu kode bahwa emiten ini huruf terakhirnya adalah I. Nah, teman-teman boleh cek sendiri. Secara omset mereka naik secara konsisten. Dividen yield mereka juga tergolong besar di atas 5% kuncinya. Nah, saham ini juga masih tergolong sepi teman-teman. Belum banyak dan belum liquid. Sehingga ini kesempatan emas buat para retail untuk nyicil. Karena big fund masih belum bisa masuk dengan besar ke dalam saham yang satu ini. Dan sementara ini pada saat video ini dibuat, Q4 belum keluar laporan keuangannya. Dan nanti kalau memang Q4-nya sudah muncul dan ternyata hasilnya luar biasa, maka saham ini sangat layak untuk disimpan jangka panjang. Karena pertama, mereka membagikan dividen yang cukup besar, yieldnya di atas 5%, dan dia di sektor teknologi juga teman-teman. Jadi kalau terus berkembang sektor teknologi di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa saham yang satu ini ke depannya bisa rally cukup memuaskan untuk para investor. Nah, buat teman-teman yang kepingin nih mendalami ilmunya lagi tentang analisa saham dan bisa mendapatkan cuan seperti Elite dan juga seperti Data, teman-teman bisa pertimbangan untuk join Eji Invest ya. Teman-teman kalau mau mulai nih baca dulu dari bukunya Eji Invest, silakan. Itu teman-teman bisa kontak untuk beli bukunya, atau teman-teman mau join grup gratis seperti Smart Room yang setiap hari Minggu jam 8 malam kita diskusi secara intens tentang saham, ekonomi dan lain-lain. Atau teman-teman kepingin nih lebih serius lagi belajar dengan grup premium Eji Invest, teman-teman bisa silakan join, tinggal hubungin admin, nanti saya akan cantumkan di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel Eji Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.